Shalom. Mari bawa hati kita hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan dan nikmati persekutuan dengan Tuhan yang akan membawa hidup kita lebih mengerti akan rencananya yang ajaib atas kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, yang mengerti dan mengenal setiap kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu
sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Allah kekuatan hanya kepadamu ku bersyukur dan ku berserah. Terima kasih Tuhan, karya-Mu sempurna Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih, ini rindu kami memuji-Mu, menyembah-Mu seumur hidupku, untuk senangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kinarala marala marala yaralamu. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Ini setiap kami yang berikrar setia kepadamu, biarlah sampai akhir hidup kami tetap menyembah Tuhan. Urapi setiap kami pagi ini, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah firman itu menjadi kekuatan, tuntunan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Bagaimana kabar kita hari ini? Saya percaya kita mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita menikmati hari-hari yang luar biasa dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana tema gereja masih sama, yaitu extraordinary favor. Kalau kita belajar bagaimana kemurahan Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita, apa saja yang telah diberikan Tuhan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, saya percaya minggu-minggu ini kita sudah mengalami kemurahan demi kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mungkin diberikan kesehatan yang luar biasa, perekonomian yang baik, anak-anak yang sehat, suami yang sehat, istri yang sehat, rumah tangga yang baik-baik saja, usaha yang lancar, diberkati berlimpah-limpah, semua karena kemurahan daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pagi hari kita akan belajar bagaimana kita menikmati kemurahan Tuhan, bagaimana extraordinary favor itu terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang telah kita dapat dari extraordinary dari favor itu sendiri? Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Tuhan memberikan kita yaitu hikmat di dalam berpikir, hikmat di dalam mengambil keputusan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menikmati extraordinary favor, yaitu hikmat yang daripada Tuhan? Karena hanya hikmat inilah yang begitu luar biasa sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita, bisa menjalani hidup ini lebih baik. Bapak Ibu Saudara, ada satu tokoh bagaimana luar biasanya kita sering mendengar, kita sering membaca, bahkan kita sering mendengar satu raja yang luar biasa, di mana ketika dia menghadapi sesuatu hal yang harus dia ambil keputusan, tetapi dia meminta hikmat kepada Tuhan sehingga keputusan itu bisa dia ambil dengan luar biasa. Terkadang kita dikasih hikmat sama Tuhan untuk mengambil keputusan, dan mungkin keputusan kita ambil itu mungkin akan bertentangan dengan orang lain, bahkan mungkin bertentangan dengan keluarga kita sendiri.
Mungkin secara manusia orang melihat keputusan kita ini tidak baik, keputusan kita ini tidak benar. Tetapi kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tahu bahwa extraordinary favor Tuhan ada, hikmat Tuhan diberikan dalam hidup kita, sehingga keputusan yang kita ambil itulah hikmat, itu yang diberikan Tuhan. Ketika kita menyampaikan apa yang menjadi keputusan itu adalah keputusan yang benar-benar dari Tuhan, kita yakin. Sekalipun mungkin kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang lain, kita mungkin menghadapi hal-hal yang tidak disetujui orang lain, bahkan terkadang dengan istri kita, dengan pasangan hidup kita, keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi Tuhan selalu memberikan hikmat kepada kita, anak-anaknya, untuk kita boleh melangkah dengan berhati-hati. Nah, kita baca Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai ke-11. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai 11, kita baca di ayat 9 dulu. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapa yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Bapak Ibu Saudara, ayat ini bercerita tentang Salomo, bagaimana dia harus mengambil keputusan ketika dia berhadapkan bagaimana dua ibu yang berebut anak. Tetapi apa yang menjadi keputusan luar biasa daripada Raja Salomo, dia meminta hikmat daripada Tuhan. Dia tahu dia tidak mampu. Kalau nanti dia melakukan dengan keputusannya sendiri, dia akan menimbulkan berbagai banyak masalah. Tetapi begitu luar biasanya seorang raja, dia meminta kepada Tuhan untuk meminta hikmat supaya dia bisa menyelesaikan. Di ayat 10 Tuhan berkata kepada Salomo, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ternyata apa yang diminta daripada Salomo dipandang baik oleh Tuhan, karena dia tidak meminta kekayaan, tetapi dia meminta hikmat untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga dia boleh menyelesaikan. Kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, Salomo sanggup menyelesaikan masalah demi masalah yang sedang dihadapi oleh dua ibu yang berebutkan anak. Bapak Ibu Saudara, terkadang keputusan kita mungkin berbeda dengan orang lain. Mungkin keputusan kita berbeda dengan pasangan hidup kita, berbeda dengan anak-anak kita. Tetapi ketika kita memandang masalah kita, memandang keputusan kita dengan mendapat hikmat yang daripada Tuhan, maka apa yang jadi keputusan kita itu adalah keputusan yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Mungkin kita tidak bisa menyenangkan banyak orang dengan keputusan yang kita ambil. Mungkin keputusan kita akan mengalami yang namanya kontroversi, Bapak Saudara. Tetapi kalau itu benar-benar daripada Tuhan, baik hikmat yang diberikan kepada Tuhan kepada hidup kita, maka keputusan yang kita ambil itulah keputusan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Saudara, kalau kita berani meminta sesuatu hal kepada Tuhan tentang hikmat, ketika kita tidak meminta harta kekayaan, Tuhan berikan aku hikmat untuk menghadapi hari-hari ini. Ketika kita menghadapi persoalan yang mungkin tidak bisa kita selesaikan, tetapi kita belajar meminta hikmat sama Tuhan, sehingga ketika kita melangkah dengan masalah yang kita hadapi, kita tidak sembarangan, tetapi Tuhan ada di tengah-tengah masalah kita. Tuhan turut campur tangan atas masalah kita, dan Tuhan memberikan hikmat dalam setiap masalah yang kita hadapi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan, maka masalah demi masalah yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Tuhan akan menuntun kemana kita harus melangkah, bagaimana kita harus menghadapinya, bagaimana kita harus menyelesaikannya, bagaimana kita harus bersikap. Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, Allah yang dahsyat, yang sanggup memberikan hikmatnya kepada kita, selama kita mau meminta dan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti Salomo, Bapak Saudara, dia tidak minta kekayaan. Ketika dia hadapi masalah, dia hanya minta satu, hikmat kepada Tuhan. Tuhan berikan aku hikmat. Tetapi di ayat 11, ketika orang itu meminta hikmat, ketika Raja Salomo meminta hikmat, apa yang diberikan Tuhan?
bukan hanya hikmat saja. Di ayat 11 firman Tuhan berkata, jadi berfirmanlah Allah Tuhan kepadanya, kepada Raja Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ketika dia meminta hikmat, kekayaan semuanya diberikan, apapun diberikan kepada Salomo. Bagaimana dia meminta sesuatu untuk memutuskan hukum supaya dia bisa bersifat adil, Bapak Saudara. Dia tahu dia manusia biasa, dia tidak mampu untuk menyelesaikannya. Tetapi dia punya Allah yang hidup, dia punya Tuhan Yesus yang mampu menolong hidupnya untuk memberikan keputusan yang terbaik. Makanya dia mencari Tuhan, dia meminta hikmat yang daripada Tuhan. Dia hanya meminta hikmat, tidak meminta yang lain. Bapak Ibu Saudara, apapun masalahmu saat ini, apapun yang kita hadapi hari ini, secara manusia mungkin tidak mungkin untuk kita selesaikan. Secara manusia masalah kita besar, tetapi kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup memberikan kita jalan keluar. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita nikmati, kita minta kepada Tuhan hikmat daripada kita, supaya kita boleh mengatur setiap langkah demi langkah kita ini bersama dengan Tuhan. Supaya langkah hidup kita tidak mengalami yang namanya kesalahan yang fatal. Seberapa banyak dari kita yang saat ini pengen mengalami berjalan dengan Tuhan, berjalan dan menikmati hikmat demi hikmat yang Tuhan berikan setiap hari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita tahu hari-hari ini bukan hari yang gampang atau hari yang mudah. Tetapi percayalah, ketika kita memiliki hikmat, ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, Tuhan akan berkata, ayo kamu jalan seperti ini. Tuhan, aku harus bagaimana? Kamu harus berjalan seperti ini, nak. Bapa kita yang baik akan memberikan hikmat demi hikmat ketika kita benar-benar mencari Dia, ketika kita benar-benar berharap, bergantung hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, bila pagi hari ini saya mengajak untuk kita semuanya bersama-sama membangun hidup kita, selalu menikmati, kita meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga kita boleh berjalan di dalam kemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus nantinya. Sehingga apa yang kita kerjakan, Tuhan berikan kita kekuatan senantiasa dan extraordinary favor itu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita menikmati berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kita menikmati apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan senantiasa menolong kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan, memberikan kita rema, memberikan kita semangat dalam kehidupan kita senantiasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin.